Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama tentang sebuah materi mata pelatihan pada pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu agenda 1, yaitu kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Bapak Ibu sekalian, ada materi yang akan dibahas bersama pada pagi hari ini adalah tentang bela negara dan kepemimpinan Pancasila pada pelatihan kepemimpinan pengawas yang pada tingkat yang lama yaitu dikenal dengan namanya Diklat P tingkat 4. Sekarang diganti dengan namanya pelatihan kepemimpinan pengawas. Baik Bapak Ibu sekalian, orang bilang tidak kenal tidak sayang, maka menurut saya penting kita saling berkenal satu sama lain. Jadi saya sebagai fasilitator akan memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu, yaitu nama saya adalah Daud Dara, jadi seorang ahli muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendidikan terakhir saya adalah Magister Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Nusa Tenggara Timur. Bapak Ibu sekalian, di dalam penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan pengawas ini tentu didasari oleh aturan-aturan. Yaitu aturan pertama adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, dan aturan selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen aparatur sipil negara, dan kemudian pada pelatihan kepemimpinan pengawas pada saat ini adalah diatur oleh peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 15 tahun 2011 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas, dan perkala nomor 16 tahun 2011 tentang PKA, yaitu pelatihan kepemimpinan administrator. Baik Bapak Ibu, saya akan menjelaskan kepada kita sekalian bahwa tentang alokasi waktu di dalam kita melakukan pembelajaran bersama tentang materi pelatihan bela negara dan kepemimpinan Pancasila. On kampus selama 36 hari, yaitu dengan alokasi waktu 290 JP, dan off kampus dengan selama 60 hari dengan jumlah JP 1540 jam pelajaran. Total semuanya adalah selama 2 hari total 96 hari. Adapun jumlah agenda pada agenda pelatihan kepemimpinan pengawas adalah ada 4 agenda. Yang pertama, kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda kedua, kepemimpinan pelayanan. Agenda ketiga, pengendalian pekerjaan, dan 5, keempat adalah aktualisasi kepemimpinan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Pada agenda pertama ada 2 mata pelatihan, yaitu pertama mata pelatihan etika dan integritas sebanyak 12 JP, dan mata pelatihan kedua adalah bela negara kepemimpinan Pancasila, yaitu pelajaran 18 jam pelajaran. Akan kita bahas selama 2 hari kerja. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada pendahuluan, yaitu di mana pada saat pendahuluan nanti kita sebagai fasilitator akan menyapa peserta pada saat pertemuan awal, jam pertama, menyapa peserta, kemudian kita melakukan perkenalan dan membina suasana lebih akrab lagi dari peserta agar suasana bisa berjalan lebih baik dan suasana lebih hidup. Oleh karena itu menjadi penting untuk kita saling kenal dan membina suasana yang kondusif dalam proses pembelajaran tentang mata pelatihan bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan strategi berikut, menyampaikan deskripsi, tujuan pelajaran dan indikator di Pancasila. Kita masuk pada deskripsi singkat daripada mata pelatihan bela negara dan kepemimpinan Pancasila, yaitu mata pelatihan ini membekali peserta Bapak Ibu dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cita tanah air
dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, preferensi publik dalam rangka tujuan negara dengan mengaktualisasikan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar negara guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Dan kita masuk pada tujuan pembelajarannya, yaitu setelah Bapak Ibu mengikuti pembelajaran ini, diharapkan Bapak Ibu mampu menganalisis persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, preferensi publik dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasikan kepemimpinan dan nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik. Kita masuk Bapak Ibu sekalian pada indikator keberhasilan daripada kita belajar share bersama tentang mata pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu ada 5 indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan pertama adalah Bapak Ibu diharapkan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cita tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Kemudian indikator keberhasilan yang kedua adalah Bapak Ibu diharapkan memahami preferensi publik dalam rangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Sedangkan indikator yang ketiga adalah Bapak Ibu diharapkan memahami aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Kemudian indikator yang keempat adalah Bapak Ibu diharapkan memahami penerapan kepemimpinan dan nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Dan indikator keberhasilan yang kelima adalah Bapak Ibu diharapkan dapat memahami penerapan wawasan kebangsaan dan nilai dasar bela negara dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan akuntabilitas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Kemudian materi pokok pada mata pelatihan bela negara dan kepemimpinan Pancasila adalah pertama, persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Yang kedua, preferensi publik dalam rangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Yang ketiga, aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Keempat, penerapan kepemimpinan dan nilai dasar bela negara dalam konteks kompetisi dan konflik kepentingan. Yang kelima, manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Kita masuk pada materi pokok yang pertama, yaitu persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Kita masuk pada subtema pokok daripada pertama, yaitu pertama, pengertian persepsi publik. Yang kedua, lingkup dan wujud cinta tanah air. Yang ketiga, wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Dan adapun strategi yang dibangun dalam pembelajaran ini adalah pertama, tentang pengertian persepsi publik. Adapun strategi yang dibangun adalah nanti pada saat proses pembelajaran kami akan membagikan sticky note kepada peserta untuk peserta mengisinya dengan pemahaman peserta sendiri berkaitan dengan pengertian persepsi publik. Itu Bapak Ibu peserta sendiri. Kemudian setelah itu setelah Bapak Ibu mengisi sticky note itu akan ditampilkan di papan whiteboard yang ada di depan kita. Nah, nanti di situ masing-masing kita akan mengetahui seperti apa, sebagaimana hasil kerja kita masing-masing tentang pengertian persepsi publik. Kemudian berikut tentang lingkup dan wujud cinta tanah air. Ada pun strategi dibangun adalah kita melakukan brainstorming atau curah pikir kepada peserta, di mana peserta diberi ruang untuk mengeksplor, mengeluarkan semua pendapat, kemampuan, kompetensi yang dimiliki oleh peserta berkaitan dengan lingkup dan wujud cinta tanah air yang akan kita share bersama sebentar kelas. Dan yang berikut adalah tentang wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Adapun strategi dibangun adalah
di mana akan peserta mendiskusikan dalam kelompok yang telah dibangun, yang telah dibentuk. Saya tahu kelompok kelas ini ada 4 kelompok, maka tentang materi wawasan Nusantara dari kearifan lokal akan didiskusi secara kelompok sesuai waktu yang telah dialokasikan dalam mengerjakan materi ini. Kemudian berikut adalah materi yang kedua, yaitu preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Dengan sub pokok bahasan yaitu sebagai berikut, ada 3. Pertama, pengertian preferensi publik. Kedua, tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Dan ketiga adalah sistem pemerintahan Indonesia. Dengan strategi pembelajaran yang dipakai pada proses pembelajaran ini adalah yaitu tentang pengertian preferensi publik. Adapun strategi dibangun adalah dalam melakukan kegiatan tanya jawab dengan peserta, di mana peserta akan saling berdialog, memberikan jawaban dan menanggapi atau pertanyaan teman-teman berkaitan dengan pengertian preferensi publik, berkaitan dengan materi bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Dan yang kedua, tentang tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Strategi yang dibangun adalah akan melakukan brainstorming dan juga menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau lagu-lagu bahasa lainnya yang dapat memotivasi kita, menginspirasi kita sebagai warga negara, dapat memahami dengan baik tujuan negara sebagai amanat konstitusi sebagai apa. Dan berikut adalah sistem pemerintahan Indonesia. Adapun strategi dibangun adalah akan melakukan survei antar kelompok yang telah dibentuk di kelas ini, di mana masing-masing kelompok akan mengeluarkan semua pemikiran-pemikiran cerdas yang dimiliki berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia yang selama ini dijalankan. Di mana semua itu untuk menangkap dan preferensi publik oleh peserta. Dan yang berikut adalah materi pokok ketiga, yaitu kita akan bahas secara bersama-sama, diskusi bersama, tukar pikiran bersama berkaitan dengan aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Dengan materi pokok ada 2, yaitu pertama pengertian aspirasi publik dan kedua sila-sila Pancasila. Dengan strategi yang dibangun di dalam menyajikan materi adalah pertama tentang pengertian aspirasi publik dengan strategi adalah tanya jawab atau dialog dengan peserta. Kemudian berikut sila-sila Pancasila dengan strategi dibangun brainstorming atau juga kita akan melakukan pemutaran film pendek berkaitan dengan sila-sila Pancasila. Yang berikut tentang aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila dengan strategi dibangun yaitu melakukan survei antara kelompok yang ada di dalam kelas. Kita masuk pada materi yang berikut adalah materi pokok keempat, yaitu tentang penerapan kepemimpinan dan nilai bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Ya, pokok materi adalah sebagai berikut yang akan dibahas bersama. Pertama, pengertian dan implementasi kepemimpinan. Kedua, nilai dasar bela negara. Ketiga, kompetisi dan konflik kepentingan. Dengan strategi dibangun di dalam proses pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Pertama, strategi pengertian dan implementasi kepemimpinan dengan menggunakan strategi juga tanya jawab atau dialog dengan peserta. Kemudian yang berikut, nilai dasar bela negara dengan strategi dibangun brainstorming. Dan yang ketiga, kompetisi dan konflik kepentingan dengan strategi dibangun adalah simulasi dan permainan yang akan dilakukan bersama di kelas oleh peserta. Sebab itu untuk memahami penerapan kepemimpinan dan nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan yang terjadi di tempat kerja masing-masing. Kita masuk pada materi pokok kelima, yaitu metaplan manajemen perubahan dan publik berbasis kerangka berpikir nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Dengan sub pokok materi yaitu pertama, implementasi bela negara, kepemimpinan Pancasila dan nilai dasar bela negara dalam manajemen perubahan. Yang kedua, hambatan etika, akuntabilitas dan integritas pelayanan publik. Ketiga, wujud kewaspadaan nasional. Dengan strategi dibangun adalah implementasi bela negara, kepemimpinan Pancasila dan nilai dasar bela negara dalam manajemen perubahan. Dengan strategi dibangun adalah akan melakukan diskusi bersama antar kelompok yang ada dalam kelas. Kemudian yang berikut,
hambatan etika, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik. Yang strategi dibangun adalah akan melakukan studi kasus oleh setiap kelompok terhadap hambatan etika, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik dan kita alami di dalam pelayanan publik syariah di tempat kerja kita masing-masing. Yang berikut adalah mengenai wujud kewaspadaan nasional dengan strategi dibangun adalah diskusi, wujud kerja, dan meta plan. Nah, buat meta plan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis berpikir nilai dasar bernegara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Baik-baik ibu sekalian, kita masuk pada bagian terakhir dari bagian kita, yaitu penutup. Di dalam catat akhir ini, catat bagian akhir dari materi ini adalah penutup, yaitu kita membuat komitmen terkait dengan nilai bela negara, kepemimpinan Pancasila dalam proyek perubahan. Komitmen kita seperti apa? Setelah kita share bersama, belajar bersama, bagaimana kita punya komitmen sebagai pemimpin pengawas. Kita perlu tahu komitmen, bagaimana keberadaan kita tempat kerja sebagai pemimpin di dalam mengawasi pekerjaan oleh pelaksanaan arah tempat kerja kita masing-masing. Yang berikut, kita buat kesimpulan daripada pelajaran yang kita telah lakukan. Sejauh mana Bapak Ibu menangkap, memahami, mendapatkan banyak hal berkaitan dengan materi yang kita share bersama sepanjang hari ini, yaitu tentang bela negara dan kepemimpinan Pancasila. Dan kita perlu buat moto terkait bela negara, kepemimpinan Pancasila. Yang berikut adalah setelah kita buat kesimpulan bersama, kita menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya yakin percaya Anda semua orang luar biasa. Oleh karena itu perlu diapresiasi dengan luar biasa kepada Bapak Ibu sebagai pemimpin pengawas. Saya pikir Anda orang hebat, orang yang luar biasa kita bekerja. Memiliki integritas dan moral yang tinggi sehingga Anda patut menjadi anutan contoh sebagai pemimpin yang perlu diikuti dan ditiru sebagai role model dan para setiap bawahan yang kita pimpin tentang kerja kita. Terima kasih banyak. Salam dan Tuhan memberkati. Selamat pagi. Sukses buat kita semua. Salam.